Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negaranya. Undang-undang sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang mempunyai cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentukan negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keagamaan, dan keadilan sosial. Selain itu, pada pasal 28D ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, pengakuan perlindungan jaminan, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, tekanan bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepada kepastian hukum yang adil. Realita yang terjadi pada negara kita ini memang tidak semudah membuat peraturan itu sendiri. Masih banyak ketidakadilan sesuai peraturan hukum yang ada. Masih banyak hukum yang dipergunakan oleh oknum pejabat untuk melindungi mereka dan menyederhanakan atas perilaku mereka, yang mana perilaku mereka tersebut dapat merugikan pemerintahan, negara, dan masyarakat. Akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil, bahkan sampai dikatakan bahwa hukum hanya tajam untuk kalangan bawah dan buruk untuk kalangan atas. Kasus bermunculan seperti kasus pencurian 3 bintik kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Tina, yang kemudian nenek Tina ini divonis selama 1,5 bulan di penjara. Lalu terdapat juga kasus penyalahgunaan narkoba oleh seorang single parent yang divonis selama 5 tahun di penjara. Kasus-kasus ini merupakan gambaran betapa buruknya penegakan hukum yang ada pada bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita, malah terlepas dari gerakan hukum mendapatkan hukuman ringan. Bahkan para terpidana kasus korupsi ini mendapat fasilitas yang mewah di dalam negeri. Pada kenyataannya hukum di Indonesia ini jauh dari katanya. Sering terjadi ketimpangan hukum yang melibatkan rakyat kecil dan rakyat kaya. Misalnya, rakyat kecil ini kebanyakan mempunyai kelemahan ekonomi yang sistematis. Seandainya mereka tersandung kasus hukum, maka akan menjadi beban bagi mereka dan keluarga mereka. Karena nantinya siapa yang bakal menafkahi keluarga mereka? Dan bagaimana jika seandainya mereka dari masalah-masalah itu, kasus-kasus tersebut terkena denda? Bagaimana kehidupan ekonomi mereka selanjutnya? Dan lucunya ini kasus-kasus hukum yang rakyat kecil alami ini terkadang bukan disebabkan oleh diri mereka sendiri, dan melainkan oleh ketidakadilan hukum. Karena berbeda dengan rakyat kaya, mereka lebih leluasa dalam memonopoli hukum. Dengan membayar uang, kebebasan pun dapat dibeli dengan mudah. Orang-orang kaya ini dipikirannya hanya uang dan uang. Realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit dan kaum privilege lainnya. Dan itu pun juga penegak hukum, oknum-oknum seperti polisi dan hakim lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Dan akibatnya penegak-penegak ini hanya menjadi corong dari aturan dan mengesampingkan fakta sosial. Hukum Indonesia ini benar-benar tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sangat tidak adil. Maka dari itu perlu dipraktikkan pemikiran hukum progresif, yang mana hukum progresif merupakan bukan moral yang sangat kuat. Progresivisme atau paham tentang progresif ini tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tak berperan, melainkan sebuah institusi yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan melayani kepentingan rakyatnya, bukan malah sebaliknya. Hukum tidak boleh menempatkan diri dan berpihak pada golongan tertentu saja. Artinya, antara penafsiran non-originalis dan hukum progresif saling melengkapi.
yang menekankan adanya paradigma penafsiran atau tidak terkekang oleh teks atau tidak mengacu pada teks dan mengutamakan manusia daripada teks hukum, mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945